bersama temukan inovasi, mengubah bunda jadi ceria. Mari dimulai dengan tertawa. Hahaha. Ya 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 ya. Terima kasih sekali atas waktunya yang diberikan Bapak Ibu, sehingga ini kita dapat berkumpul secara virtual di sore hari ini dalam acara Cerita Giwar Mingguan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Lina Lumban Raja. Saya di sini selaku ibu atau mamanya dari Aruna, kelas mandiri. Saya Santi, ibunya Bening, kelas peduli. Ini bapaknya kayaknya. Saya Siti, ibu dari Banyu, kelas peduli. Dan ini bapaknya Pak Hafid. Yang pasti bukan ibunya Hafid. Nama saya Hafid. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Terima kasih. Salam kenal Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Adelina, biasa dipanggil Adel. Saya mama dari Naya, kelas percaya diri. Salam kenal Bapak Ibu semua. Nama saya Yan, ayahnya Devdan. Ini istri saya Eka. Ini ibunya pastinya. Devdan kelas mandiri ini baru pindah dari Klaten, jadi baru saja masuk sebagai siswa TK di Mangunan. Pada sore hari ini kita akan sharing bersama. Kita akan saling curhat cerita tentang bagaimana Bapak Ibu mendampingi anak-anak di rumah. Tentunya banyak sekali keseruan dan kegiwaran Bapak Ibu semua. Oh ya, baik, ini pengalaman yang baru ya bagi kami di sekolah Mangunan ini. Kegiatannya cukup menarik karena dalam satu tema itu pengembangannya lebih mendalam, gitu kan. Kalau mungkin di sekolah-sekolah lain tema tentang keluargaku ya tentang identitas keluarga seperti itu. Tapi untuk yang di sekolah Mangunan ini kita mengingat kembali kenangan-kenangan yang sudah dialami anak dengan keluarga. Nah itu mengingatkan kembali sih pengalaman-pengalamannya Devdan sebelum-sebelumnya, karena kami kan tinggalnya berpindah-pindah. Nah, jadi ingatan-ingatan yang lalu-lalu itu muncul. Oh ternyata Devdan dulu pernah di Jakarta. Ketika maminya kerja, ternyata Devdan pernah ada di penitipan. Itu kan karena nggak ada yang jaga di rumah. Nanti ya, bentar Terus lagi kemudian ketika pindah lagi, maminya nggak kerja, bisa bareng-bareng. Terus kemudian maminya kerja lagi, pindah lagi di Klaten. Ternyata Devdan selama maminya kerja sama neneknya, seperti itu sih. Terus kemudian untuk kegiatan yang kemarin itu untuk Devdan sendiri tidak terlalu kesulitan karena selain yang tentang tema keluarga, ada juga yang kegiatan fisik motorik itu. Kebanyakan kan kegiatan fisik itu naik turun tangga, kemudian lempar tangkap bola. Itu anaknya antusias kalau untuk kegiatan-kegiatan yang bergerak seperti itu. Apa lagi ya? Tapi Oh iya, saya nambahin dikit paling. Bu. Ya, intinya memang karena tipikal Devdan ini lebih suka aktivitas yang banyak bergerak justru. Jadi ketika dia harus terpaku di depan laptop atau di depan misalnya buku atau apa, itu dia sering cepat bosan.
Jadi paling salah satu tantangannya adalah ketika itu kegiatannya adalah Zoom atau Google Meet. Supaya apa? Justru di situ dia yang lebih cepat bosan. Nah, kalau dia cepat bosan, biasanya dia jadi tidak terlalu memperhatikan dan dia bergerak hanya sesuai dia hanya bergerak kalau diingetin gitu. Kalau enggak dia akan kayak terpaku atau hanya ngelamun kayak gitu. Dia jadi nggak terlalu ini. Apalagi misalnya rame gitu kan ya. Paling suka ya. Pada ngobrol satu sama lain gitu. Adik suka ke pantai ya. Nah, itu Kenapa? kadang dia nggak bisa ikut nimbrung kalau itu di Google Meet atau di Zoom gitu. Dia lebih suka memang ketemu langsung. Itu yang sampai sekarang saya juga selalu mencari cara supaya interaksi sosialnya bisa tetap terjaga sih. Kurang lebih seperti itu sih, Bu Lina. Ya, terima kasih Pak, Bapak Ibu untuk ceritanya. Jadi dalam mendampingi Devdan ini tidak ada mengalami kendala yang ini ya Pak, yang maksudnya yang sangat perlu diperhatikan gitu ya Pak, masih bisa diatasi ketika Devdan bad mood atau kurang bersemangat dalam mengikuti Zoom atau Google Meet begitu Pak. Terima kasih. Iya Pak, harapannya juga ini segera bisa bertemu dengan teman-teman dan juga nanti harapannya juga bisa saling mengenal teman dan juga guru. Takutnya nanti semua guru tidak kenal ya. Semoga kenal dengan Bu Lina ya, Devdan. Ya. Ya. Saya sih sebenarnya nggak terlalu banyak tahu soal perkembangan Banyu ya. Ini konon ceritanya istri saya gitu. Konon ceritanya istri saya. Sekarang tuh Banyu dalam segala kegiatan belajarnya atau mengikuti mengerjakan tugas dan Zoom segala macam sih lebih relatif lebih mudah lah, karena ya udah selama setahun ini melakukannya, jadi sekarang lebih gampang, moodnya lebih tertata, nggak seperti setahun yang kemarin gitu. Apalagi sekarang makin banyak bikin prakarya, dia seneng sih. Saya juga seneng ibunya makin kreatif ya. makin aneh-aneh bikinnya. Kadang saya juga wah, cuma berdua sama bocah kok bisa aneh-aneh. Bisa heboh. Paling saya sih kalau karena nggak setiap hari bisa video call dan teleponan, paling yang saya latih ke Banyu sih kalau dari saya bercerita. Memang saya tiap hari, sebelum tidur saya video call, karena kemarin sempat dengar di TK-nya udah mulai ada dongeng segala macam itu. Nah, Banyu kayaknya cukup berminat lah. Jadi ya paling kalau dari saya itu, kalau dalam berapa bulan ini mendampingi belajar jarak jauh Banyu dari jarak jauh. Kualitas. Ya, ibunya nanti nambahin. Iya, saya mau menambahkan tentang kegiatan yang menyangkut kegiatan fisik. Yang dulu waktu TKA, Banyu itu sangat susah untuk diajak bergerak itu loh Bu. Kalau sekarang seminggu ini, alhamdulillah dia antusias sih, karena main bola, bowling, senam juga, mau mengikuti sampai selesai. Walaupun ngevideoinnya cuma setengah jalan karena nggak muat memorinya. Banyu udah mulai bisa menikmati asiknya bergerak itu loh Bu. Jadi nggak banyak komplain sekarang. Kalau dulu tuh, kenapa? Aku kan sukanya duduk-duduk kayak gitu.
Dan untuk cerita yang menarik ini tentang itu loh Bu, apa namanya, membiasakan Banyu untuk membersihkan dirinya sendiri setelah buang air besar. Maaf ya Bu. Ije, nggak apa-apa Ibu. Jadi Banyu tuh anaknya tuh gampang jijik gitu loh Bu. Iya. Jadi di waktu ngajarin itu banyak strugglingnya. Karena Mas, ayo ini cobain gitu, cobain bersihin. Enggak Bu, soalnya aku nggak suka kayak gitu Bu. Ya, tapi akhirnya setelah sekali 2 kali mencoba dan Banyu bisa jadi lebih percaya diri. Oh ternyata aku bisa, ya sudah, akhirnya setiap kali diarahkan untuk ayo mau coba sendiri. Jadi langsung nggak pakai acara ngajak debat gitu Bu. Ampun. Wah, menarik sekali ini. Kalau Bapak lebih ke PJJ LDR ya Pak? Jarak jauh sekali, Bu. Iya, kalau Jarak Ibu jauh yang sekali. intens mendampingi Banyu, jadi lebih banyak tahu tentang bagaimana perkembangan Banyu dari hal kecil sampai yang sangat berkembang dari diri Banyu. Ya, Banyu sekarang hebat ya, sudah bisa membersihkan sendiri. Yeay, keren loh. Aku juga sebelum belum belajar cebok sendiri. Habis buang air aku juga udah bisa cebok sendiri selesai buang air kecil. Oh, hebat. Setelah buang air kecil bisa cebok sendiri. Sip. Hebat loh jadi anak jempol. Yeay. Terima kasih Bapak Ibu untuk cerita menariknya. Yeay. Ya, tadi kita sudah mendengarkan cerita menarik ini dari keluarganya Banyu. Nah, sekarang kita akan menuju ke kelas A. Ini ada orang tua dari Naya. Kebetulan Bapak sudah datang. Monggo Bapak dan Ibu bisa berbagi cerita tentang pengalamannya dalam mendampingi Naya di rumah. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Bu Lina. Kebetulan kami ini dua-duanya bekerja, jadi kami dalam melaksanakan proyek selama ini membagi-bagi waktu, dan kebetulan Naya itu mindsetnya yang namanya sekolah itu harus ke sekolah, bertemu dengan teman-temannya, apalagi dia kan sudah pernah ke sekolah, dan di sekolah ada kolam renang, jadi setiap kali bertanya kapan aku ke sekolah, aku ingin berenang di sekolah, seperti itu. Dan Naya ini mungkin karena baru ya, pengalaman baru di sekolah, jadi moodnya itu masih naik turun. Moodnya masih naik turun, jadi kalau mau melaksanakan kegiatan, kami harus pintar-pintar melihat di mana saat mana kondisi Naya itu moodnya lebih baik, lebih bagus untuk melakukan tugas, seperti itu. Saya gini, untuk memang berbeda ya pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran secara langsung ya. Luring dan daring ini kan berbeda. Kalau dari yang ini kan kita mau pengalaman terkait dengan yang daring ini menurut saya ya ada beberapa hal kesulitan ketika komunikasi anak itu istilah emosionalnya tidak muncul ketika berinteraksi dengan temannya. Nah inilah yang PR khusus bagi kami berdua, bagaimana membangun suasana anak ini ada emosional ketemu dengan temannya. Contoh seperti tadi pagi kita sampaikan bahwa ini mau ketemu dengan teman-temannya, tetapi di dalam media istilahnya komputer atau media seperti yang sekarang kita Zoom dan sebagainya. Bagaimana kita menarik si anak bahwa yang namanya Zoom itu adalah sesuatu yang menarik. Itu PR bagi kami. Nah, ketika tadi anak bangun tidur, dari awal ketika bangun tidur kita udah mulai bahwa nanti kita ketemu teman-teman loh lewat Zoom loh, kita ketemu teman-teman lewat Zoom loh. Nah, dari situ yang kita bangun supaya si anak itu bahwa Zoom ini adalah bagian dari belajarnya dia untuk bertemu dengan teman-temannya.
Itu yang kita memang ekstra untuk memberikan pengertian pada si anak. Beda ketika 2 hari yang lalu si anak saya ajak ke sekolahnya untuk bayar SPP, saya ajak ke sekolah tanpa harus ngomong 1-2 kali pun, yuk kita ke sekolah. Dia yang mengejar, bukannya kita yang mengejar. Kalau kita mau ke sekolah nih, nah dia nanti ketemu Pak Mul, sudah nggak usah lama-lama, dia langsung ambil helm, ambil perlengkapan, dia berangkat. Tapi kalau Zoom ya kita mulai dari bangun tidur, kita sudah mulai tanam, yuk nanti Zoom ketemu teman-teman loh, ketemu teman. Nah, sampai moodnya itu muncul. Ketika moodnya muncul, akhirnya ya sudah bisalah komunikasi lewat Zoom. Itu yang memang ekstra bagi kami untuk membangun komunikasi sesama teman, khususnya si Naya ini dengan menggunakan media sosial seperti ini. Begitu Ibu. Wah ini menarik sekali ini, kejar-kejaran ya Pak, ketika mau diajak sekolah wes langsung ngejar bapaknya, ketika mau Zoom bapak ngejar anak, kejar-kejaran. Ya, menarik sekali ya, ternyata pengalaman orang tua saat mendampingi itu bahkan tidak terfikirkan dari kami guru, ternyata sebegitu juga ingin mengajak bagaimana anak merasakan bahwa anak-anak itu juga benar-benar sekolah. Nah, kami juga berterima kasih dengan orang tua yang sebagai partner kami ini yang ngoyak-ngoyak anak dan dioyak-oyak ini yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu untuk cerita menariknya dari mendampingi Naya di rumah. Terima kasih sekali. Ya, Bapak Ibu, tadi adalah cerita dari orang tua Naya. Nah, sangat menarik ya. Jadi punya sendiri, ciri khas sendiri bagaimana dalam mendampingi anak-anak supaya anak-anak dapat terarah. Ada yang tadi triknya dengan ngoyak-ngoyak, ada yang tadi sudah asik dengan kegiatan yang diberikan, sudah langsung mau, langsung mengalir begitu saja. Jadi memang bermacam-macam sekali. Nah, sekarang coba kita dengarkan dari Ibu Lina, Mama dari Una. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Bu Lina. Kalau ini kalau dari Una mendampingi Una mungkin sama ya dengan Bapak Ibu yang lain. Una itu dia yang paling, saya cerita soal yang serunya dulu ya. Waktu topik masa kecilku ya kalau nggak salah itu yang Giwar itu. Nah di situ kan dia, jadi kan saya kumpulin foto-fotonya waktu dia kecil gitu kan. Jadi dulu waktu kecil itu Una waktu masih bayi itu kita ini di Waingapu, Sumba Timur kan. Nah, terus di situ kan sering ke pantai, terus dia sering saya ajak juga, kalau saya kan dulu tugasnya ke desa-desa gitu, ke kampung-kampung, terus saya ajak lihat gunung segala macam gitu. Jadi dia pas ngelihat, oh Una dulu pernah ke sini, oh Una dulu pernah ke pantai ya Ma gitu kan. Ya, tuh kan. Terus habis itu dia juga ngelihat foto dia waktu masih bayi. Jadi dia kayak ngelihat, oh aku berkembang ya dulu. Soalnya kan dia lihat, oh dulu Una rambutnya botak ya gitu. Iya dulu Una nggak ada rambut, sekarang jadi ada gitu kan. Oh iya, oh dulu Una jalannya kayak gini. Iya, jadi dia kayak ini juga sih kayak dia juga berefleksi. Oh dulu aku kecil itu seperti ini, terus aku berkembang bisa jalan begitu. Nah kebetulan saya juga kan lagi hamil gini kan. Nah terus nanti dia juga tanya, nanti adiknya Una bakalan kayak Una gini kecilnya? Iya bener, botak juga. Bisa nanti dibotak dulu gitu kan. Mau dibotak dulu bisa, tapi lahir dulu saya bilang gitu. Oh ya, jadi dia banyak muncul pertanyaan-pertanyaan begitu. Dan yang dia antusias yang waktu itu lah, yang napak tilas waktu dia kecil gitu. Sama soal kalau yang keluarga itu saya kesulitan cari foto-fotonya karena kalau foto berempat itu susah, adanya lebih susah diatur, lebih susah dimintain foto segala macam. Jadi mau ngajak dia, mancing dia untuk bercerita itu untuk apa sih? Untuk dia bertanya itu juga susah karena medianya tuh saya lagi ngumpulin juga kesulitan gitu. Nah kalau untuk ininya kesulitannya ya mungkin sama ya. Una juga anaknya tuh mut-mutan dan dia suka kegiatan yang bergerak gitu. Jadi memang benar seperti tadi Devdan ya kalau saya nggak salah yang lompat, lempar bola gitu dia senang. Kalau udah Zoom, nah sama kayak Naya juga.
jangan ini deh gitu. Jadi karena si Una ini dia anaknya yang saya lihat ya, dia orangnya tuh sosial gitu loh. Jadi kadang juga kalau di rumah gitu dia ini kan bilang, "Ama, ini Una keluar dulu ya, nanti dia pergi jalan-jalan." Saya juga bilang, "Oh boleh, tapi 3 rumah dari kiri, 3 rumah dari kanan ya. Terus kalau Ama panggil harus dengar, terus harus balik lagi ke rumah." Karena saya takut juga kan, kenapa gitu. Jadi dia kalau udah bosan di rumah pergi jalan gitu kan, keliling gitu deket-deket. Nanti ada anak di sini, ada anak kecil, tetangga itu diajakin main gitu-gitu. Jadi memang dia sangat senang bertemu dengan teman-teman sebayanya gitu. Jadi adalah hal yang sangat saya juga kasihan sih sebenarnya, aduh ini dia di rumah ngapain ya, disuruh gambar terus bosan, tapi gak ada kegiatan lain gitu loh. Dulu dia sempat ini kan, saya titipin ke daycare sama Naya juga dulu kan, nah makanya dia tuh ini sama Naya, asal apa tadi juga ini, mana Naya kok nggak ngomong gitu, pergi ke sana ya gitu. Jadi mungkin tantangannya gimana caranya itu tadi membuat dia itu memahami kalau ya Zoom ini terus ya kegiatan yang tatap muka yang tidak langsung seperti ini itu juga bagian dari sekolahmu gitu. Terus kalau untuk kegiatan pembiasaan mungkin ini Una dari daycare-nya yang dulu sih, so far dia kalau untuk bilang maaf, tolong, permisi itu sudah sudah biasa gitu. Jadi nggak terlalu yang gimana-gimana. Itu aja sih Bu kalau dari saya. Kalau saya ingat lagi saya kasih tahu. Iya, oke. Wah, menarik sekali. Terima kasih Ibu. Ya, jadi dari proyek jadi mengulas kembali ya dari kenangan-kenangan yang sudah dilakukan, bahkan dia tahu dulu kecil sekarang jadi besar, jadi tahu prosesnya dan dia akan menceritakannya lagi. Menarik sekali Ibu. Ya, ini tadi sepertinya keluarga Bening ini keluar dari Zoom ya, mungkin sinyalnya. Ije, Bapak Ibu, terima kasih sekali tadi ceritanya sangat menarik ketika Bapak Ibu bisa berbagi cerita tentang bagaimana mendampingi anak-anak di rumah, bahkan Bapak Ibu sangat luar biasa sekali ketika menghadapi kesulitan tentang bagaimana menjelaskan kepada anak tentang situasi saat ini juga Bapak Ibu langsung sigap dengan cara yang sangat luar biasa menurut saya, dari bisa dipahami anak sehingga anak bisa mengikutinya dengan baik. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, ini kalau mendampingi Bening selama ini sebenarnya ada kesulitan, yaitu ada kerja. Kalau itu hari ini tugasnya apa Bu? Dia selalu menanyakan waktu udah TKB. Kalau TKA dulu kan butuh waktu yang lama. Kalau ini udah mulai bisa diajak kerjasama, terus cepat. Kami memang mengkondisikan Bening itu harus menyelesaikan tugasnya itu pagi, karena dia lihat kakaknya pagi, dia juga nggak mau kalah. Kakaknya ngerjain tugas, aku juga harus bisa. Gitu. Jadi kalau selesainya sama, mereka akan bermain bersama. Jadi nggak ada, kalau yang proyek ini dia lebih senang yang olahraga. Bola, melempar bola, ketika dia berhasil dia senang. Terus setelah selesai di video, nanti nyoba lagi ya Bu. Berulang kali sampai dia bosan. Kalau untuk proyek yang lainnya sih dia bisa mengerjakan walaupun kadang ya dioyak-oyak, ayo gedang karena Bening itu lelet sekali, Kanjeng Mami. leletnya tuh iya, nanti pakai acara nari-nari dulu, pakai acara nyanyi-nyanyi dulu. Jadi itu lelet banget. Itu kendalanya itu aja sih, enggak. Tapi sejauh ini kondisinya masih lumayan. Enggak tahu Bapaknya. Monggo Bapak. Sebenarnya enggak terlalu ikut ya Bu, kecuali ada beberapa kegiatan yang seperti kriya atau menggambar itu memang sama saya.
Tapi sumbangan saya hanya cuman telinga aja, denger ibunya gitu. Jadi kalau pas ngoyak-ngoyak itu pas saya juga lagi dampingi kakaknya Zoom gitu. Keri kan juga. Ini ada apa sih di sana kok ribut-ribut? Itu sumbangsi saya sebenarnya. Itu tapi ini anak ya pasti masing-masing anak itu unik. Kita semua anak-anak kita semua unik. Bening juga seperti itu. Jadi memang ternyata setelah kami bersama Bening selama 6 tahun, itu ternyata kami belum bisa mengajar. Karena selama 6 tahun bersama dari bayi, ngomong, terus kemudian ngajarin jalan dan sebagainya, ternyata nyuruh dia absen aja, itu susahnya. Berbeda dengan ketika, ayo ke sekolah, gitu. Sudah nggak usah di ini lagi, atau ayo jajan, gitu. Cepat tuh, Bu. Tapi kalau menyuruh sesuatu yang sifatnya pelajaran untuk bisa ya dari sekolah lah ya gitu, agak sulit. Tidak seperti waktu kebetulan kita sempat 1-2 kali ya offline waktu itu. Nah itu kok pas lagi ketemu gurunya, itu gurunya bilang gitu langsung kok bapaknya sing 6 tahun bareng aja kok nggak pernah. Itu mungkin memang kerinduan seperti Pak Ian, Bapak Anaya, dan Dina, juga Pak Mama dari UNA, untuk setidaknya seperti tahun kemarin kita berjumpa secara luring, entah 1 jam, entah setengah jam, itu mungkin dinanti-nanti. Nah ini Bening juga kemarin sempat ke sekolah, ikut kakaknya ambil hadiah. Waktu persiapannya udah dari malam itu, terus saya ya Pak. Ini memang kerinduan untuk bertemu dengan orang lain selain di rumah, selain orang di rumah tinggi. Dan mungkin juga anak-anak yang lain juga seperti itu. Seperti tadi tugas hari ini video call itu, Bu. Iya. Nah, tadi tuh sama Aga, saya sama bapaknya Aga tuh sampai ngakak karena janjian ya. Bening, rumahmu di mana? Langsung janjian mau ketemu ya, Bu. Teman yang sudah pernah main siapa? Ada Banyu, ada Amabel. Ayo kita main atau kita ke sekolah gitu. Ya, bikin acara sendiri ya, Bu, mereka, Bu. Iya, benar. Iya. Jadi selama pendampingan di rumah ya hanya itu pagi yang jelas. Presensi memang Bening tidak mandi karena tahu masnya presensi, jadi dia harus presensi juga. Dan setelah itu baru mengerjakan tugas, tapi tidak ada kendala yang berarti. Karena mandi itu prosesinya panjang, kalau buat Bening. Nah, 1 jam. Jadi dari ayo Nduk mandi, terus dia nanti nari-nari dulu. Lepas baju ayo 1. Nduk mandi, main sepeda. Ayo Nduk mandi, dulu kemana? Ayo Nduk mandi, lempar-lemparan baju dulu. Gitu. Terus setengah jam kemudian mulailah dia mendekati kamar mandi. Nah itu. Padahal kita sudah 6 tahun itu tiap hari mandi, memandikan dia, menemani mandi. Itu mandi aja tuh setengah jam masih sama sekarang. Terus ketika Zoom juga sebenarnya tapi ketika berhadapan mungkin karena virtual dia cenderung diem aja terus bingung. Jadi ibunya ngapain Bu gitu biasanya. Seperti itu.
belum ada inisiatif mandiri ya dari anaknya untuk aktif di Zoom. Harus dipandu, kalau enggak harus disogok-sogok dulu dari belakang gitu. Ya, ayo ngomong gitu. Dia secara fisik ketemu pun belum langsung bisa ngomong, tapi ini dengan virtual. Jadi pemanasannya cukup panjang kalau bening itu. Tapi sampai hari ini kegiatan belajarnya dari sekolah, dari apa tugas-tugas yang diberikan itu masih bisa lah. Kami masih bisa memberi dorongan untuk mengerjakan, walaupun dia tidak patuh dan keri pipinya itu tadi, tapi masih tetap bisa untuk ayo lu kau bikin, akhirnya bikin. Tapi memang harus sabar. Itu aja Ibu, kira-kira. Terima kasih. Ya, kalau kami yang jelas gini, bahwa memang di dalam hubungan kami berinteraksi tentang pendidikan anak itu tidak 100% dari kami, dalam arti perlu pihak lain di dalam membangun sosial si anak. Itu yang kita harapkan, dalam artian bahwa boleh dikatakan bahwa tidak 100% di kami. Ternyata kita butuh lingkungan dari luar kami untuk membangun si anak. Itu yang kami rasakan, dalam artian kalau dulu kita merasa bahwa sebelum kita melakukan proses pendidikan secara daring ini yang luring, itu segala sesuatunya serahkan kepada sekolah. A dan B-nya si anak kita kembali ke sekolah. Nah sekarang kita menikmati juga bahwa ketika online ini menikmati ini bahwa kasusnya dari Bapak Ibu guru itu kita nikmati betul sekarang. Nah sekarang baru kita menyadari bahwa berproses ini memang bersama, dalam artian 3 pihak bekerja sama, antara si anak, kita orang tua, dan sekolah dalam arti guru. Nah inilah yang memang perubahan sangat besar, paling tidak menampar kita orang tua yang selama ini menganggap bahwa itu urusan sekolah, urusan kita nyarikan biaya untuk dia sekolah. Ternyata tidak seperti itu yang kita maknain. Itu aja. Wah, luar biasa sekali Bapak. Selamat ya Pak, saya senang sekali kalau Bapak sangat menikmati proses ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ini jadi catatan besar saya loh Bu ini. Iya Bu. Iya, terima kasih dari orang tua Naya. Nah sekarang saya ingin mendengarkan dari orang tua Una. Monggo Ibu Lina. Ini sih ya nggak nyangka juga sih bakalan ada pandemi kayak gini. Terus ternyata kalau saya dulu kecil kan saya mikirnya TK itu seneng ketemu teman-teman sebaya gitu kan. Ternyata anak saya nggak ketemu siapa-siapa, terus ketemu sama ini sama saya, sama bapaknya, dimana juga kita berdua bukan tipe orang yang sabar gitu kan. Nah, saya jadi kayak mengagumi ini sih sebenarnya guru-guru TK terus yang di daycare tuh sabar banget menghadapi anak-anak dengan segala ini, apalagi kalau misalkan lagi tugas yang mereka, terutama ketika mereka tidak mood gitu, dan gimana cara supaya mereka mau mengerjakan strateginya itu saya sangat salut sih gitu kan. Kalau saya strateginya cuma satu, marah kan, gitu. Dan sebenarnya itu nggak boleh kan. Jadi saya sendiri juga belajar mengontrol ketidaksabaran saya, terus kemudian belajar untuk ya gimana juga saya bisa ini ya, strateginya gimana biar anak ini juga biar dia juga senang di rumah gitu kan. Kalau misalkan di rumah dengan orang tua yang tidak sabaran itu, saya sadar banget kalau saya itu orangnya nggak sabaran. Jadi kadang saya kasihin sama anak-anak saya gitu. Jadi setahun ini, enggak setahun sih ya, beberapa bulan ini belajar bener-bener untuk itu sih Bu, kayak
belajar untuk mengenal diri sendiri supaya bisa lebih baik ke anak gitu kan. Terus anak juga belajar belajar supaya dia juga bisa mencari mencari kesenangan di tengah kebosanan gitu loh ya, kalau yang saya lihat Una ini ya. Jadi dia belajar how to entertain dirinya sendiri gitu loh dengan sumber daya yang ada, entah dia gambar, entah dia pergi jalan-jalan keliling sawah. Jadi benar-benar ini sih kayak daya survivalnya itu juga dilatih gitu loh tanpa sadar. Ini banyak sih di pandemi ini. Halo Una. Ya ini ngambek karena tadi nggak dikasih ngomong. Udah Bu, itu aja. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Tapi Ibu masih tetap semangat kan Bu? Semangat, harus dong. Ya, marahnya jangan terlalu marah ya Bu, nanti anaknya kabur. Bener-bener itu saya bener-bener belajar di situ. Ya, terima kasih Ibu. Ya, tadi dari Mama Una ini sangat menarik sekali ya, seperti curhat ini. Harapannya tidak setiap hari marah ya Bu, gara-gara anaknya. Ya, terima kasih. Nah, saya ingin mendengarkan dari orang tuanya Bening ini. Monggo Bapak Ibu. Ini saya terus ya. Awal tahun lalu waktu Bening masuk pertama kali daring, itu kan sebelum Bening masuk kakaknya dulu daring. Iya ya, 3 bulanan kalau tidak salah. Nah itu begitu awal 1-2 bulan pertama itu susah sekali menghandle Bening, mengatur nih harus begini, kalau nanti ada tugas begini begitu. Terus kemudian saat kakaknya daring dengan temannya, dengan saya coba perhatikan, kemudian coba ikuti tips dan triknya orang-orang tua itu. Ternyata tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, maksudnya tidak ada gunanya bukan, tapi karena masing-masing anak itu punya seni, punya jiwanya sendiri, punya karakternya sendiri, terus kemudian cara menanganinya juga berbeda-beda gitu. Jadi saya memaksakan cara sibuk itu mengajari anaknya, atau secara sibuk itu ternyata sering tidak cocok, malah sering bentrok, saya bentrok dengan istri saya gitu. Jadi baru 1,5 tahun kemudian baru saya bisa mengenali, ibunya juga baru bisa mengenali Bening. Oh ternyata Bening itu begini, ternyata mau begitu harus begini dulu. Dulu mau mengerjakan tugas itu harus ada jajan. Nah sekarang jajan sudah ada, tapi main dulu gitu. Jadi ternyata mengajar anak memang tidak ada sekolahnya, tidak ada juga yang bisa mengajari, hanya orang tua dan mungkin juga belajar dari orang tua lain untuk mencobakan ke anak, tapi tidak perlu memaksakan. Itu sih kira-kira yang selama 1 tahun kemarin ngajari Bening sih, itu dari saya, nggak tahu ibunya, soalnya sering woi. Sebenarnya kalau saya sama Bening itu sering gelutnya. Saya juga nggak sabaran seperti mamanya Una, sama sekali nggak sabaran. Karena kalau udah nggak selesai, nanti dilanjut lagi terus buyar, nggak masak, terus dia nggak makan nanti. Jadi harus ngatur waktunya, yang sebenarnya saya kesulitan ngatur waktu, tapi ya selama tahun ini akhirnya bisa menemukan ritmenya. Oh, bangun mengkondisikan pagi harus seperti ini. Kemarin pas mudik itu akhirnya bisa, dari mudik itu bisa dibawa ke rumah. Oh, jam segini harus bangun, harus mandi, harus makan. Akhirnya sekarang sudah mulai teratur. Ya walaupun
nurut juga Bu, tapi masih bisa. Saya sih bingung kalau mengartikannya apa, seperti apa, memaknainya seperti apa ya. Ini terus terang buat saya pengalaman pertama punya anak dan nyekolahin anak ya, dan pengalaman pertama untuk sistem pengajaran seperti ini. Memang kalau disuruh nyari satu kata sih seru sih. Ini buat saya yang jauh dari anak sama istri ya, mungkin nanti dari istri beda lagi ngomongnya ya. Kalau dari saya seru karena terus terang banyak dramanya, nggak ngebosenin gitu. Banyak dramanya, nggak ngebosenin. Makin apalagi kalau dengar cerita anaknya gimana, istri saya gimana, itu tuh berantemnya seperti apa, susahnya anak-anak seperti apa, itu kalau saya dengar ceritanya atau pas kalau saya kesini ngalamin tuh seru sekali. Jadi setiap hari tuh nggak dulu sempat bayangin pas waktu anak saya belum sekolah, Banyu belum sekolah, itu tuh nanti kalau anak sama ngobrol sama istri, nanti kalau anak kita pergi ke sekolah sepi dong gitu. Kalau apa namanya, waktu kita libur atau di rumah sendirian, wah sepi banget kalau di rumah anaknya ke sekolah. Ternyata keturutan nanyanya di rumah. Di rumah. Jadi nggak ada ngebosenin ya, walaupun ya namanya anak-anak ya. Kadang sebel, kadang marah, kadang seneng gitu kan. Ya itu sih serunya paling kalau dari saya. Kalau apalagi saya yang jauh ya, itu makin kangen aja sama anak gitu. Rutinitasnya wah heboh gitu. Jadi penasaran pengen mendampingi ya Pak? Iya. Sudah mulai berkontribusi tuh Pak. Hebat Pak. Ditambahin sama istri yang ngalamin langsung lah. Kalau saya kan ceritanya. Moga Ibu. Sebenarnya kurang lebih sama sih dengan ibu-ibu yang lain. Ya kadang sabar, kadang emosi, kadang belum apa-apa tuh udah marah-marah. Pengen tugas anak tuh cepet selesai gitu Bu. Cuma kan tahu sendiri mood anak-anak tuh kalau pas mau ya cepet selesai, kalau enggak bisa seharian tuh berkutat antara masak belum selesai, ngajain anaknya buat menyapa misalnya masih belum mau, oh ya udah masak lagi. Nanti berapa menit, Mas ayo nyapa, nggak mau ya gitu terus Pak ya. Melakukan satu kegiatan itu enggak, kalau saya melakukan satu kegiatan rumah tangga itu nggak pernah bisa langsung selesai masak, selesai gitu, nggak pernah. Selalu ada jeda iklan ya Bu, membujuk Banyu. Itu kalau masih sabar. Kalau sudah emosi ya langsung ayo Les. Langsung mau anaknya. Langsung keluar sungguhnya. Kalau istri saya gampang emosi, saya yang paling sabar Bu. Karena jauh dari rumah, ya sabar tuh nyabarin istri, sabar Bu, sabar. Kawain Bu. Yuk malah sudah deh. Nggak apa-apa Bu, ini tempat untuk curhat. Ya dari kami kurang lebih seperti itu Bu. Monggo Bu. Kalau dari bertemu seperti ini bersama orang tua yang lain itu ya kita itu nggak sendiri ya, semua orang tua juga mengalami nasib Bapak Ibu. Kalau saya sendiri hampir 2 tahun, 1 tahun begitu
selalu beradaptasi dengan Devdan ini. Karena apa? Saya kerja, Devdan di penitipan, kemudian pindah ke kota yang lain, itu adaptasi lagi. Dia diasuh dengan orang tua saya, neneknya, itu kan juga berbeda ceritanya. Terus kemudian sekarang kami ke Jogja lagi, ini baru aja pindah kan, pindah sekolah, saya sudah tidak bekerja. Ini pertama kalinya saya mendampingi Devdan full. Memang ya juga banyak, tapi memang berbeda antara satu anak saya dua. Yang pertama itu sudah kelas 3, itu sudah terbiasa untuk kegiatan seperti Zoom dan PJJ seperti ini. Tapi kalau untuk Devdan itu ya masih adaptasi lagi. Gitu. Yang jelas kita nggak sendiri, sama senasib juga. Terus kemudian kita itu diingatkan lagi dengan keadaan seperti ini, kalau pendidik yang utama dan pertama itu ya kita, keluarga, orang tuanya. Terus anggota keluarga yang lain itu juga bisa menjadi guru dari si anak ini. Misalnya ketika saya sedang sibuk atau mungkin emosinya lagi naik turun gitu ya, saya minta ke kakaknya, "Kak, coba deh ini tolong bantu adiknya supaya mau mengerjakan ini, bikin video seperti ini loh Kak, cuman ini kok lempar tangkap bola, coba bisa nggak?" gitu. Ya udah, nanti yang ngambil videonya si kakak itu gitu, dia pura-pura jadi gurunya, kamu jadi muridnya, aku jadi gurunya, seperti itu. Jalan juga gitu ya, karena memang jadi orang tua itu memang nggak ada sekolahnya ya, jadi ya udah. Halo guru kita, supaya kita lebih sabar dan kita diingatkan menjadi orang tua yang menyenangkan untuk anak-anak. Itu Bu. Ya, terima kasih sekali Ibu. Nah ini yang ini tadi digongi oleh Ibu, yaitu kata-katanya banyak yang mengalami senasib katanya. Ya, semoga ini nasib yang mujur ya Bu, maksudnya nasib yang baik untuk Bapak Ibu semua. Jadi harapannya ini bukan menjadi nasib yang buruk ketika harus menjadi guru di rumah. Karena seperti yang dikatakan Ibu Eka tadi, pendidik paling utama adalah keluarga, memang benar sekali.